Lupain soal hantu dan juga setan ya. Tempat ini mungkin terlihat tenang sih sekarang, tapi beberapa dekade lalu, tanah yang diinjak ini pernah bersimbah darah ribuan nyawa. Bukan karena kutukan gaib ya, tapi karena kebijakan maut dan juga eksekusi massal yang tak kenal ampun. Mau tahu kisah-kisahnya? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Pripyat, Ukraina. Sebelum tahun 1986, kota Pripyat di Ukraina tuh tadinya sama aja ya seperti kota-kota lainnya. Ada apartemen, ada sekolah, ada tempat main, dan rame deh ya sama penduduknya juga. Tapi semenjak dilanda bencana nuklir Chernobyl, semua penduduknya pun pada kabur dan ninggalin semua barang-barang mereka begitu aja. Hasil sekarang kota ini kosong melompong, di mana pohon pun sampai pada nembus ke dalam rumah loh teman-teman. Dan dengar-dengar sih belum ada warga ya yang mau kembali ke sana karena katanya nih tingkat radiasi di situ masih berbahaya untuk kesehatan manusia. Bukit Salib. Sesuai namanya, kalau teman-teman pergi ke Bukit Salib di Lituania, dijamin deh ya bakal nemu ratusan ribu salib yang numpuk di satu bukit kecil ini. Jadi awalnya, salib-salib ini dipajang di sana bukan karena kepengen melawan roh jahat ya teman-teman, tapi sebagai simbol perlawanan damai dan juga menggambarkan iman rakyatnya juga. Nah, masalahnya yang dipasang di sana bukan cuma satu ataupun dua salib doang, tapi udah sampai seperti lautan gini dong. Yang bikin orang-orang tuh takut, ya sebenarnya karena suaranya tuh waktu lagi ada angin kencang. Kenapa? Mungkin karena bunyi gemerincing dari salib kecil yang beradu gitu seakan-akan kayak terdengarnya seperti bisikan orang ya. Makanya walaupun datang ke sana dengan niat suci, tapi suasananya mah tetap dark banget guys. Rumah sakit Belitz. Rumah sakit tua ini punya sejarah yang panjang banget, yaitu dari tempat perawatan pasien TBC sampai jadi rumah sakit militer di zaman Perang Dunia. Sayangnya, sekarang kompleks bangunan ini sudah terbengkalai dengan cat yang melupas dan lorong-lorong gelap yang panjangnya tuh minta ampun. Plot twistnya di tahun 1916, Adolf Hitler yang saat itu masih jadi prajurit biasa pernah dirawat di sini loh gara-gara kakinya terluka di pertempuran Somme. Dan sekarang banyak alat medis karatan yang tertinggal serta meja operasi yang sudah berlumut sehingga bikin imajinasi kita bisa kemana-mana ya. Sembari ngebayangin apa aja sih yang sudah terjadi di ruangan itu puluhan tahun yang lalu. Peti mati gantung Sagada. Di Sagada, Filipina, ada tradisi unik tapi cukup bikin ngeri untuk orang awam nih. Yaitu peti mati nggak dikubur di tanah, melainkan mereka malah dipaku di tebing-tebing tinggi seperti ini. Jadi, suku Igorot di sana percaya kalau naruh jenazah di tempat yang tinggi, ya bakal bikin arwah mereka lebih dekat ke surga sama leluhur mereka ya. Nah, kalau udah sampai seperti itu, ya demi menghormati budaya orang lain, jangan kalian samperin ataupun coba-coba sentuh ya guys. Hellfire Club. Berlokasi di puncak bukit Montpellier, Irlandia, reruntuhan bangunan batu ini dulunya sih adalah tempat berkumpulnya para bangsawan nakal yang katanya suka ngelakuin pemujaan setan. Nah, mitos paling terkenalnya adalah ada tamu misterius yang datang untuk main kartu, tapi waktu kartunya tuh jatuh dan pemain lain tuh mau ambil, dia tuh malah nggak sengaja ngeliat kalau kaki tamu itu berbentuk tapak kaki kambing yang jadi simbol iblis. Waduh, semenjak ini banyak orang yang datang ngaku nyium bau belerang menyengat ya. Dan sampai detik ini juga, sisa reruntuhan markas mereka dibiarkan terbengkalai serta terkenal banget nih sebagai salah satu spot paling misterius di Irlandia bagi para turis. Pulau Boneka. Buat orang yang takut sama boneka, fix banget ya jangan pernah datang ke Pulau Boneka di Meksiko ini ya. Jadi di salah satu pulau kecil di situ, tempatnya dipenuhi sama ribuan boneka rusak, dekil, tanpa mata, dan digantungnya tuh di pohon-pohon. Nah dulu pemilik pulau ini ngerasanya tuh diteror arwah gadis kecil yang tewas tenggelam di sana ya guys. Demi nenangin si arwah, penjaga pulaunya yang bernama Don Julian Santana nekat mulungin boneka dari tempat sampah dan juga sungai untuk digantung jadi sesajen. Masalahnya ada juga yang bilang kalau Don itu cuma berhalusinasi doang.
Ya, pada akhirnya sang pemilik pulau ini akhirnya meninggal pada tahun 2001 dan sekarang pulaunya malah viral jadi spot turis walaupun warga lokal aslinya nih pada ogah ya ke sana karena pada takut semua. Pulau Poveglia. Sering disebut sebagai pulau paling berhantu di dunia, Poveglia ini bisa dibilang punya sejarah kelam, di mana terkenal ya sebagai tempat pembuangan orang-orang yang kena wabah pes. Tahu nggak sih wabah pes itu apa? Buat kalian yang nggak tahu, pes ini adalah penyakit menular berbahaya yang disebabkan sama bakteri Yersinia pestis dan menularnya tuh lewat gigitan kutu atau tikus. Nah, katanya lebih dari 100.000 orang mati di sana dan tanahnya tuh sebagian besar nih terdiri dari abu hasil pembakaran mayat manusia. Dan bukan cuma itu, tapi dulu di sini juga ada rumah sakit jiwa di mana dokternya sering melakukan eksperimen kejam ke pasiennya sebelum akhirnya dia ketahuan dan juga bunuh diri terjun dari menara. Sekarang, pulau ini ditutup untuk umum karena laporan aktivitas paranormalnya yang luar biasa ekstrim ya guys. Hutan Aokigahara. Negara Jepang emang terkenal enak banget ya buat dikunjungi sebagai turis, tapi di kaki Gunung Fuji sebenarnya ada hutan lebat bernama Aokigahara yang udah terkenal banget punya reputasi sebagai tempat paling sering dipakai orang untuk diri. Mau itu warga lokal sampai turis pun bisa mendadak ditemukan udah nggak bernyawa loh. Padahal pemerintah Jepang udah masang banyak papan peringatan untuk membatalkan niat orang-orang yang pengen bunuh diri di sana ya guys. Ya mungkin karena banyak arwah nggak tenang, hutan yang kelihatannya sepi itu malah bikin mental pengunjungnya jadi ikut tertekan. Nah, menurut kepercayaan warga sana, hutan ini dihantui sama yurei, yaitu sebutan untuk orang yang sudah meninggal dengan perasaan marah, sedih, dan juga dendam mendalam. Makanya mereka nggak bisa nyebrang ke alam baka dan juga berakhir gentayangan di bumi ya teman-teman. Ya, kalaupun pergi ke sana, kalian tuh bisa ngeliat banyak barang pribadi punya orang yang kemungkinan besar pemiliknya udah sisa tulang belulang. Menara Tengkorak. Di tahun 1809, Kekaisaran Ottoman membangun Menara Tengkorak memakai 952 tengkorak tentara Serbia yang sudah meninggal sebagai tanda peringatan supaya nggak ada orang yang berani memberontak lagi ya guys. Walaupun sekarang tengkoraknya tinggal 58 karena ada aja nih pihak keluarga yang ngambil tengkorak anak, kakak, atau bapaknya untuk dikuburkan dengan layak, tapi vibes berdirinya bulu kuduk waktu melihat sisa kepala manusia tertancap di tembok semen ini sih masih kerasa banget. Benar-benar simbol penjajahan yang creepy maksimal ya guys. Kastil Bran. Bangunan gotik di atas tebing Rumania yang punya aura misterius ini dikenal sama banyak orang dengan nama Kastil Dracula atau Kastil Bran. Isi kastilnya pun banyak lorong rahasia dengan tangga sempit di dalam dindingnya sehingga seakan-akan emang dulu jadi tempat tinggalnya Dracula ya. Tapi faktanya itu semua cuma trik marketing untuk novel horor karyanya Bram Stoker. Lalu baru ketahuan juga nih kalau sang penulis novel itu tuh seumur hidupnya gak pernah loh sekalipun nginjekin kaki di Rumania ini. Parahnya lagi, tokoh sejarah Vlad the Impaler atau sosok kejam yang jadi inspirasi karakter Dracula sama sekali nggak pernah menetap di situ. Meski klaim vampirnya Tuzong, kastil ini tetap punya vibes horor di dunia nyata. Soalnya waktu Perang Dunia Kedua, kastil ini pernah disulap jadi rumah sakit militer darurat untuk banyak prajurit yang nyawanya tidak tertolong. Ossuarium Sedlec. Kalau tadi ada menara tengkorak, sekarang ada dekorasi interior yang semuanya tuh terbuat dari tulang manusia. Diperkirakan ada sekitar 70.000 kerangka manusia yang disusun rapi jadi lampu gantung, lambang keluarga, sampai piramida tulang di pojok ruangan. Nah, tapi kenapa sih bisa sebanyak itu? Usut punya usut, sejak abad ke-13, tanah pemakaman ini dianggap berstatus VIP dan juga suci banget, sehingga puluhan ribu korban wabah Black Death dan juga korban perang pada booking tempat untuk dikubur di sini ya. Ya, saking overloadnya lahan kuburan mereka, tulang-tulang lama akhirnya tuh digali dan juga ditumpuk aja di ruang bawah tanah kapel selama ratusan tahun. Barulah pada tahun 1870-an, seorang seniman pahat kayu disewa untuk ngerapihin tumpukan tulang itu, di mana hasilnya malah jadi mahakarya ekstrim, termasuk lampu gantung raksasa yang literally dirangkai dari setiap jenis tulang yang ada di tubuh manusia.
Hotel Cecil. Hotel yang terletak di Los Angeles ini ternyata punya reputasi sebagai magnet untuk kejadian tragis. Kenapa? Dari tempat tinggal pembunuh berantai Richard Ramirez sampai kasus kematian misterius Elisa Lam di tangki air, Hotel Cecil seolah-olah punya energi gelap yang seakan-akan nih bisa narik korban untuk masuk ke sana serta berujung tidak pernah keluar lagi. Nah, uniknya hotelnya sendiri masih beroperasi, di mana banyak tamu suka ngeluh dengar suara aneh, air yang warnanya tuh hitam, sampai perasaan seperti diawasi saat lagi ada di dalam kamar. Takut tambah nggak laku dan juga dicap horor aja, akhirnya pihak pengelola mutusin untuk ngerenovasi seakan-akan ngapus semua sejarah kelam mereka. Tapi kalau ditanya, Hotel Cecil ini tetap jadi salah satu bangunan paling misterius di Amerika sih bagi para warga lokalnya. El Caminito del Rey. Ngomongin soal tempat nyeremin, sebenarnya bukan karena dia tuh berhantu, gak aman, atau udah gedung tua aja ya guys. Tapi bisa juga nih gara-gara ketinggiannya yang tidak normal. Jadi ada tempat bernama El Caminito del Rey di Spanyol yang dianggap sebagai jalur pendakian paling berbahaya di dunia karena jalannya cuma pakai papan kayu begini aja. Gila, padahal kalau nengok ke bawah kaki tuh auto lemes loh. Banyak yang melayang di jalan ini sebelum akhirnya pemerintah setuju ya untuk merenovasi dan juga bikin jalurnya jadi lebih aman. Ya tetap aja sih ya, setelah direnovasi pun, menurut aku jalur ini serem banget tingginya karena lebarnya cuma 1 meter dengan jurang di bawah kaki ya teman-teman. Kastil Hauska. Biasanya mah kalau mau bangun rumah tuh nyari lokasi yang bagus kan? Tapi untuk Kastil Hauska di Republik Ceko, bangunan ini malah dibangun di tempat paling gak strategis di dunia ini loh. Kenapa? Karena gak punya akses air ataupun dapur. Jadi legenda bilang kalau kastilnya itu dibangun hanya untuk satu tujuan, yaitu nutupin lubang tanpa dasar yang dianggap sebagai pintu masuk ke neraka biar makhluk-makhluk aneh gak bisa ke bumi. Bukan cuma 1 atau 2 orang yang bilang ya, tapi banyak nih laporan tentang penampakan makhluk setengah manusia, setengah hewan, dan suara teriakan dari bawah lantainya juga. Para pengunjung pun sering ngaku merasa mual ataupun sesak nafas waktu lagi berdiri di area yang katanya nih jadi pusat gerbang neraka itu. Auschwitz. Pernah ngebayangin datang ke suatu tempat yang secara fisik kelihatannya cuma rentetan gedung tua biasa, tapi auranya seberat dan juga sedark itu sampai-sampai bikin nyesek? Auschwitz ini ya guys tempatnya. Ini bukan sekedar penjara tua, melainkan kamp pemusnahan paling brutal milik Nazi selama Perang Dunia Kedua, di mana lebih dari 1 juta orang dibantai di sini. Vibes-nya tuh benar-benar sunyi senyap dan juga mencekam deh. Tapi yang paling bikin merinding dan juga kena mental adalah tumpukan barang peninggalan para korban, mulai dari kacamata, ribuan sepatu, sampai koper yang masih ada tulisan nama pemiliknya, padahal orangnya sudah lama meninggal. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.